Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari proyek kewarganegaraan yang akan mempresentasikan integrasi nasional. Kami kelompok 1 beranggotakan saya, Retno Wahidiyas, dan saya Erin Marcella, dan saya Ica Hadikotur Rahma, saya Alfiana Nikmah Fadila, dan saya Gunaya Izzani. Ya, dalam video presentasi ini kami akan menjelaskan studi kasus dan beberapa hal terkait dengan tema integrasi nasional. Masuk di slide 1. Ya, integrasi nasional memiliki definisi dari segi etimologi, yaitu integration dalam bahasa Inggris yang artinya kesempurnaan, dan juga nation yang bisa berarti bangsa. Sedangkan dalam terminologi, integrasi nasional yang berarti penyatuan berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah negara. Lanjut. Dan jenis-jenis integrasi terdapat 3. Yang pertama integrasi politik, integrasi ekonomi, dan juga integrasi sosial dan budaya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mari kita saksikan cuplikan video. Bentrok antar suku di distrik Wouma Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua terjadi pada Sabtu sore. Akibatnya 1 warga meninggal dunia dan beberapa orang lainnya terluka. Bentrok kali ini merupakan aksi balasan yang dilakukan warga suku Nduga yang bermukim di Desa Elekma, Wamena, Papua. Sebelumnya, perselisihan antara warga suku Nduga dan suku Lani mengakibatkan 1 warga meninggal dunia dan beberapa dilaporkan terluka. Dibantu oleh tokoh masyarakat bersama dengan tokoh agama, polisi akhirnya bisa melerai bentrok dan meminta pihak yang bertikai untuk menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Wakapolres Jayawijaya, Kompol Ferdinand Maasawet, menyatakan bahwa polisi akan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak serta akan rutin berpatroli untuk menghindari terjadinya bentrok susulan. Yang penting intinya kita tolong kakak semua, orang tua di sini, juga di sini ada Pak Teo, tolong sampaikan karena di sana mereka pihak telah tutup, tidak mungkin orang akan naik. Tapi mau juga yang mau cek, tetap kalau ada apa-apa kasih tahu. Bapak Hormat, Pak Pendeta Hormat, ya tolong bantu kita sama-sama karena ini kalau punya masyarakat pembimbing saudara semua. Isi berita dari video tersebut adalah bentrok antar suku kembali terjadi di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bentrok tersebut berlangsung pada Sabtu sore 8 Januari 2022. Kemudian bentrok yang terjadi pada 8 Januari lalu itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya luka-luka. Kepolisian, tokoh masyarakat, serta tokoh agama setempat berhasil menghalau mundur massa. Dan yang terakhir, ialah Wakapolres Jayawijaya akan melakukan mediasi dengan kedua pihak yang terkait, serta akan mengerahkan segenap tim untuk melakukan patroli di distrik Wamena. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya bentrokan susulan. Kaitan kasus yang terjadi dalam berita tadi dengan jenis integrasi ialah kasus bentrok antar suku di Wamena tewaskan 1 orang sangat berkaitan erat dengan jenis integrasi sosial budaya karena terjadi pertikaian atau konflik antar 2 suku. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi itu bisa dijelaskan setiap negara tentu punya ideologi masing-masing yang harus juga dimiliki oleh warga negaranya. Masalah akan datang ketika muncul berbagai ideologi dengan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Contohnya adalah ideologi Indonesia adalah Pancasila. Namun banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan dan menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat, seperti komunisme, Marxisme, dan lain-lain. Yang kedua ada demografi yang timpang.
Kesenjangan dalam demografis juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa. Ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, rakyat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bisa memunculkan rasa kecemburuan yang akan menuntut berbagai hal dan bisa berakibat perpecahan. Yang ketiga, ada iklim politik yang kurang sehat. Ini adalah salah satu pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Akan ada oknum yang mempermainkan politik untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat ketika membahas masalah politik ini. Yang keempat, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Menghormati segala perbedaan adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa. Kita tidak boleh membedakan sikap terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, tingkat pendidikan, ataupun hal-hal lainnya. Namun nyatanya saat ini toleransi di masyarakat semakin berkurang. Banyak sekali kejadian yang bisa membuat perpecahan bangsa dimulai dari tidak adanya toleransi. Kita harus waspada untuk hal yang satu ini. Yang kelima, kemajuan ekonomi yang terhambat. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan yang besar di antara orang-orang yang berkecukupan dengan yang memiliki kekurangan finansial di tengah masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran juga merupakan akibat dari lambatnya kemajuan ekonomi. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan perpecahan di antara penduduk satu negara. Berikutnya, alternatif penyelesaian kasus. Yang pertama, tokoh masyarakat melaporkan adanya bentrok ke pihak yang berwajib. Kemudian, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak kepolisian bersama-sama menghalu massa. Wakapolres Jayawijaya melakukan meditasi dengan kedua suku yang terlibat. Seluruh tim kepolisian Polres Jayawijaya melakukan patroli rutin, khususnya di daerah yang rawan terjadi bentrokan. Ya, cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 1, pelajaran kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.